datang di channel Danolagar TV. Sebelum menonton video kami, jangan lupa like and subscribe channel ini, supaya bisa membantu dan mendukung kami untuk lebih berkreasi lagi. Asal-usul sejarah Dayak Kanayan Kalimantan Barat. Sejarah suku Dayak Kanayan Kalimantan Barat diangkat dari artikel delikkalbar.com. Dayak Kanayan adalah salah satu dari sekian ratus subsuku bangsa Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, serta Kabupaten Bengkayang, sebagian kecil di Kabupaten Ketapang serta Kabupaten Sanggau. Secara etimologi, Dayak Kanayan dikelompokkan ke dalam salah satu suku kecil Dayak Otdanum, yang ditulis dengan istilah Kendayan. Nama ini kemudian dipakai Julontaan untuk menunjuk suku Dayak yang berbahasa Ahe atau Banana di sekitar Ambawang yang berasal dari daerah Mempawah Hulu. Penelitian yang kemudian menunjukkan bahwa pengelompokan yang telah disusun C. Haduman tersebut di atas ternyata kurang tepat, sebab antara Dayak Kanayan dan Otdanum tidak menunjukkan hubungan yang dimaksud. Dari banyak segi, misalnya wilayah, bahasa, populasi penduduk dan keragaman adat, Dayak Kanayan tidak memiliki kaitan dengan Dayak Otdanum. Dengan demikian pengelompokan suku Dayak di Kalimantan perlu dirumuskan ulang. Nama Kendayan mulai dimusyawarahkan kembali supaya sesuai dengan istilah aslinya, Kanayan. Pertama kali dalam musyawarah adat Dayak Kanayan sekecamatan Sengah Temila tanggal 23–25 Mei tahun 1978. Disusul dengan musyawarah adat pertama sekabupaten Pontianak, 10 kecamatan, tanggal 23–25 Mei tahun 1985 di Anjungan. Mulai saat itu publikasi dan penulisan istilah Kendayan dikembalikan ke istilah aslinya, Kanayan, kemudian menjadi sebutan yang paling umum untuk menyebut suku Dayak yang berbahasa Banana, atau bahasa Ahe. Akan tetapi pengelompokan berdasarkan bahasa Banana ini pun belum sepenuhnya dapat diterima, sebab dalam kenyataannya, yang tergolong menggunakan kosakata bahasa Kanayan, bukan hanya dalam kelompok bahasa Banana, tetapi merupakan kelompok suku Dayak yang memiliki samaan kosakata mencapai 95–98% sama. Juga termasuk kelompok ini, walaupun bahasanya bukan disebut bahasa Banana, misalnya Banane, hanya mengalami lapalisasi yang berbeda sedikit saja. Perbedaan hanya pada huruf A, Kanayan asli berubah jadi Kanayan Banyuke, mungkin pengaruh bahasa Melayu. Di daerah lain, misalnya Samalantat, Alam, asli, jadi Aam, Kanayan Bakati, dan Sidik Senakin. Asal-usul dan sejarah. Mengenai asal-usul Dayak ada dua pendapat yang muncul. Pertama, menyatakan bahwa suku Dayak berasal dari sekitar Cina Selatan. Pendapat ini dikemukakan beberapa antropolog, di antaranya Van Hein Gilden, yang menyelidiki penyebaran kebudayaan kapak persegi di daerah Cina Selatan, sungai yang Sekiang, Mekong dan Manan. Pendapat lain merupakan bantahan terhadap pendapat pertama. Pendapat ini dikemukakan oleh para peneliti Dayak seperti Julontaan, Tambun Anyang, Colchester dan lain-lain yang menyatakan bahwa suku Dayak tidak berasal dari tempat lain, tetapi memang penghuni asli Pulau Kalimantan. Hal itu dibuktikan dengan temuan tengkorak manusia purba Homo sapiens tahun 1968, tergolong tengkorak Homo sapiens tertua, berusia lebih dari 35.000 tahun, dan temuan fosil manusia purba di Gua Batuniah dekat Bintulu,
Sarawak. Menurut Colchester, 1988, hal itu membuktikan di Borneo, Kalimantan, sudah terdapat manusia sejak 50.000 tahun silam. Menurut mereka, kedua temuan di atas membuktikan bahwa suku Dayak telah menjadi penghuni Pulau Kalimantan sejak zaman permulaan, sejalan dengan cerita rakyat tentang asal-usulnya. Mengenai asal-usul Dayak Kanayan diungkapkan oleh lebih dari 80 pamaliat, dukun perobatan, dan tokoh masyarakat, di antaranya Musin, menyatakan bahwa Dayak Kanayan berasal dari satu tempat yakni Gunung Bawang. Hal itu dapat diketahui dari mitologi tentang asal-usul Dayak Kanayan dalam ritual perobatan Baliat ketika sang pamaliat memanjat batang taman. Ia seolah-olah pergi ke Gunung Bawak dengan cara memanjat batang taman tersebut, karena diyakini sebagai tempat asal nenek moyang. Pendapat ini didukung dengan bukti pohon buah-buahan seperti nangka, langsat, durian dan mentawa, dan lain-lain, sebagai tanda bekas tembawang, bekas tempat tinggal. Bukti sejarah tentang asal-usul Dayak Kanayan adalah dapat ditelusuri dari sebuah altar berbentuk persegi empat, yang terdapat di puncak Gunung Bawak. Di tengah-tengahnya ada batu bulat telur. Simbol ini diidentifikasi sebagai lingga yoni atau palu, simbol penyembahan kepada Dewa Siwa. Bagi Dayak Kanayan sebagai tanda kediaman, tempat penyembahan. Hal ini menjadi petunjuk bahwa pada mulanya orang Dayak tinggal di sekitar Gunung Bawang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bekas tembawang atau kampung, yang berkembang menjadi Binua Kanayan. Kelompok lainnya membuka ladang dan mendirikan kampung-kampung di sekitar Samalantan, Pemangkat dan sekitarnya. Kemudian mendirikan pusat pemukiman di daerah Sidiniang atau Sadaniang, Sangking sekitar, dan menyebar ke arah timur menuju Sompak dan Pakumbang. Sebagian melanjutkan menyebar ke daerah Banyuke, Sidik, Senakin, Pahauman, menyusuri anak-anak Sungai Landak, sampai ke muara Sungai Landak. Penyebaran terjadi terutama untuk membuka lahan pertanian baru, mencari daerah-daerah subur dan karena perkawinan. Penyebaran terjadi juga untuk menghindari pengayauan antar sesama Dayak dan peperangan dengan suku Melayu dan Cina. Penyebaran secara besar-besaran di Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak terjadi pada tahun 1967, oleh Laskar Dayak Kanayan dalam upaya membantu pemerintah menumpas pasukan gerilya rakyat Sarawak PGRS, Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku, yang terkenal dengan peristiwa PGRS Paraku. Etnis Cina di pedalaman Kalbar diusir karena dianggap kaki tangan PGRS Paraku, disusul suku Dayak Kanayan yang berpindah ke wilayah-wilayah dan kampung-kampung peninggalan Cina yang sebagian telah dibakar. Suku Dayak Kanayan di Binua Ipuh pertama kali berjumlah 5 orang, berasal dari daerah Mempawah Hulu kira-kira tahun 1730 Masehi. Mereka berpindah ke daerah Ipuh untuk membuka lahan pertanian, menyebut diri dengan Dayak Samaya. Gelombang kedua menyusul setelah peristiwa politik, pada saat pengusiran etnis Cina dari Desa Ngarak dan Kayu Tanam tahun 1967. Kedua desa Cina tersebut ditempati oleh suku Dayak Kanayan dari hulu dan daerah-daerah sekitarnya. Rumpun suku Dayak Kanayan. Pembagian rumpun Dayak berbahasa Melaik Borneo Barat. Suku Dayak Keninjal. Suku Dayak Kubit, Kubing. Suku Dayak Kanayan, Kendayan. Suku Dayak Damea. Suku Dayak Selako. Kepemimpinan masyarakat dan lembaga adat. Kepemimpinan adat dalam masyarakat perlu diketahui secara jelas.
karena kehidupan agama suku sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan pengurus adat. Latar belakang kepemimpinan adat. Sebelum masuknya pengaruh-pengaruh dari luar, masyarakat Dayak hidup di rumah panjang dan merdeka dalam wilayah adat kampungnya masing-masing. Setiap kampung dipimpin seorang kepala yang dianggap memiliki wibawa untuk memimpin masyarakat di bidang adat dan agama. Pola kepemimpinan tradisional ini barulah mulai dirubah zaman Kesultanan Melayu yang dijajah oleh bangsa Belanda lambat laun menganggap wilayah Dayak menjadi wilayah kerajaannya. Demikian pula di seluruh wilayah Dayak Kanayatan. Pengaruh kekuasaan para sultan Melayu nampak dalam pembentukan daerah administratif. Para temenggung diangkat para sultan untuk memimpin wilayah Binua. Hanya Mangku dan Pati yang tidak diangkat oleh Kesultanan Melayu. Kedua jabatan ini didapat secara turun-temurun, dengan sebutan Panglima Pangalangok. Mangku adalah seorang kepala daerah, setingkat raja, dan Pati adalah kepala keamanan. Menjadi pemimpin perang menghadapi musuh. Di bawah Mangku dan Pati adalah Temanggung, yang menjabat sebagai kepala Binua bertanggung jawab kepada Sultan. Temanggung membawahi Singa, Singa membawahi Sura, Sura membawahi Jaga, Jaga membawahi kepala kampung. Kepala kampung membawahi Kabayan, dan Kabayan langsung berurusan dengan masyarakat. Especially the men.